Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab yang baru, dan bab-bab berikut ini ada sekitar 3 atau 4 bab terkait dengan penguasa dan juga rakyat, ya, adab-adab terkait terhadap para penguasa dan juga rakyat. Bab berikutnya bab amru ulatil umur birrifqi bi ra'ayahum wa nasihatihim wa syafaqati alaihim wa nahyi an ghashihim wa tasjdidi alaihim wa ihmali masalihihim wal ghaflati anhum wa an hawaijihim. Bab perintah kepada para penguasa, wulatul umur, yaitu para pengurus urusan kaum muslimin yang dikenal dengan waliul umur, jamaknya wulatul umur, yaitu mengurusi urusan kaum muslimin, maksudnya para penguasa. Ya. Mereka diperintahkan birrifq, untuk lemah lembut, biro'ayahum, kepada masyarakat, itu kepada rakyat, wa nasihatihim, dan diperintahkan untuk menasihati rakyat, yaitu menasihati maksudnya bersikap yang terbaik buat masyarakat, wa syafaqati alaihim, dan sayang kepada mereka, wa nahyi an ghishihim, dan larangan untuk berbuat ghish. Ghish adalah curang atau tidak berbuat baik kepada rakyat. Ghish lawannya nasihat, nanti insyaallah kita jelaskan. Wa tasjdid alaihim, dan larangan bersikap kasar kepada mereka, wa ihmali masalihihim, dan larangan untuk melalaikan atau mengabaikan kemaslahatan rakyat, wal ghaflati anhum, larangan untuk lalai dari mereka, yaitu jangan sampai tidak tahu urusan yang terjadi di kalangan masyarakat, pemerintah harus tahu, wa an hawaijihim, dan larangan tidak tahu akan keperluan mereka. Ini larangannya banyak ini. Jadi penguasa agak susah ini ya. Judulnya aja panjang ya. Ya, jadi perintah untuk lemah lembut kepada rakyat dan bersikap yang terbaik kepada rakyat, sayang kepada rakyat, larangan untuk curang kepada mereka, larangan untuk bersikap keras kepada mereka, larangan untuk melalaikan kemaslahatan mereka, larangan untuk ghaflah, yaitu tidak tahu menahu tentang mereka, larangan tentang tidak tahu akan keperluan mereka dan kebutuhan mereka. Karena namanya penguasa dibebani dengan amanah yang sangat berat, ya, sebagaimana akan kita sampaikan. Dan seperti biasa, Al-Imam Nawawi rahimahullah sebelum menyampaikan hadis-hadis, beliau menyampaikan ayat yang terkait dengan judul bab. Adapun yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu bagi orang yang mengikuti engkau dari kalangan kaum mukminin. Yaitu tawadhu'lah, maksudnya tawadhu'lah. Ya, khafdul janah maksudnya tawadhu'lah, seperti burung ketika dia terbang maka disuruh merendahkan sayapnya agar dia merendah dan turun, ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang mukminin yang mengikuti engkau, ya. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sebagai seorang nabi dan juga sebagai penguasa, waliul umur kaum muslimin, maka ini juga berlaku kepada para pejabat, para penguasa. Maksud dari ayat ini, namanya orang kalau memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, maka potensi sangat besar mereka angkuh, mereka merasa tinggi, mereka merasa di atas, karena mereka punya anak buah, mereka punya orang-orang yang diperintah, mereka punya harta, mereka punya kedudukan, maka potensi mereka untuk sombong dan angkuh sangat besar. Maka Imam Nawawi ingin menyampaikan, engkau hendaknya sebagai pejabat, sebagai penguasa, tawadhu'lah di hadapan sesama orang beriman. Yang kau urusin adalah kaum muslimin, kaum mukminin. Terutama yang kau urusin adalah orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolonganmu. Maka bukannya engkau bersikap keras kepada mereka, tapi hendaknya engkau rendah diri untuk mengurusi kebutuhan mereka. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu kepada kaum mukminin. Antara kaum mukminin adalah masyarakat. Kaum mukminin kita diperintahkan untuk tawadhu di hadapan mereka. Apalagi kaum mukminin yang ternyata susah, kaum lemah, kaum susah, maka lebih lagi kita tawadhu di hadapan mereka. Ini peringatan kepada para penguasa, para pejabat, jangan sampai gara-gara jabatan mereka kemudian mereka menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi merasa tinggi, akhirnya justru bukannya tawadhu malah sombong di hadapan masyarakat. Wa qala ta'ala, kemudian ayat yang kedua,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ayat berikutnya, sungguhnya Allah merintahkan untuk berbuat adil dan berbuat al-ihsan dan untuk memberikan pemberian kepada karib kerabat. Dan juga Allah melarang perbuatan keji dan perbuatan mungkar dan perbuatan zalim. Allah memberi peringatan kepada kalian agar kalian mengambil pelajaran. Di sini ada beberapa istilah. Pertama al-adl. Al-adl itu bersikap ya adil ya. Berbuatlah sebagaimana adil itu meletakkan suatu pada tempatnya. Al-ihsan itu berbuat baik dan ini lebih tinggi daripada keadilan. Kemudian di terakhir Allah mengatakan wal baghi dan jangan berbuat zalim. Di sini kemudian ada juga wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Apa artinya fahsya wal munkar? Kemungkaran maknanya kemungkaran secara umum. Al-fahsya itu kemungkaran yang keji, yang secara tabiat jiwa tidak menganggap itu perbuatan yang keji, bukan kemungkaran biasa seperti zina ya. Seperti homoseksual ya. Ini perbuatan keji ya. Membunuh ya. Ini perbuatan keji, bukan kemungkaran biasa. Jadi Allah melarang kemungkaran yang keji dan kemungkaran biasa. Dalam ayat ini ada 3 muamalah yang Allah sebutkan. Pertama bil adil, yang kedua bil ihsan, yang ketiga al baghyu. Jadi ada adil, ada ihsan, ada baghyu. Saya sering singgung dalam banyak kajian bahwasanya kita bersikap dengan orang lain ada 3 sikap. Sikap yang pertama bil adil, dengan keadilan, dan ini adalah kewajiban. Dan ini adalah yang paling minimal yang harus kita lakukan. Minimal yang harus kita lakukan. Ya, kurang daripada adil maka kita berbuat zalim. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, maka hendaknya kita membalas kebaikan dengan semisal. Kalau ada orang yang berbuat buruk, kita boleh membalas keburukan dengan semisal. Boleh. Tidak boleh lebih daripada itu. Makanya Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balaslah seperti kalian dizalimi. Allah juga berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Ini adil. Orang pukul kita sekali, kita boleh pukul dia juga sekali. Orang maki kita sekali, kita boleh maki dia juga sekali. Ya, ini minimal yang kita lakukan. Kalau kita balas lebih daripada itu, maka kita berbuat zalim. Ya, kita berbuat zalim. Dia maki kita sekali, kita maki 10 kali. Berarti zalim ya. Dia bilang kita anjing, kita bilang anjing rabies, ada tambahan rabies. Ini lebih parah ya. Maka ini zalim. Oleh karenanya membalas kezaliman dengan kezaliman meskipun hukum asalnya adalah boleh karena itu adalah keadilan, namun sulit seorang mengontrol dirinya untuk bisa membalas setimpal. Lebih baik, lebih selamat tidak usah balas. Karena kebiasaan orang kalau sudah membalas pasti berlebihan. Dia sulit mengontrol dirinya untuk bisa membalas setimpal. Nah, berbuat adil. Kemudian ya, secara umum meletakkan suatu pada tempatnya ya. Dan yang lebih baik daripada itu adalah al-ihsan, berbuat ihsan atau disebut dengan al-muamalatu bil fadl. Itu berbuat lebih daripada yang seharusnya. Seperti berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Itu namanya al-ihsan. Kita tidak kenal dia juga kita tidak punya utang budi sama dia, tapi kita berbuat baik kepada dia. Ini ihsan karena kita tidak membalas kebaikan dia, ya. Kita tidak kenal dia sama sekali, tapi kita berbuat baik sama dia. Yang kedua, di antara bentuk ihsan adalah kita membalas kebaikan dia lebih daripada kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Misalnya dia bantu kita pernah 100.000, kita ganti 1 juta. Kita bantu dia 1 juta. Ini kita berbuat ihsan karena kita membalas kebaikannya lebih daripada yang pernah dia berbuat baik kepada kita. Aturannya kalau seorang bisa balas setimpal, itu yang dia lakukan. Kata Rasulullah SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah dengan setimpal. Ya, jadi syariat mengajarkan orang berbuat baik sama kita, kita balas dengan setimpal. Dia kasih kita kue harga 100.000, kalau bisa kita juga kasih kue 100.000 ya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak bisa membalas, kalian tidak punya uang untuk membeli sebagaimana dia berikan kepada kalian, maka doa. Dengan apa doa? Kalian terus mendoakannya sampai kalian merasa sudah cukup, doa saya sudah cukup sebagai balasan atas kebaikan dia, karena doa adalah balasan yang terbaik ya. Maka doakan. Terlebih lagi ada orang misalnya pejabat atau penguasa, ada orang kaya, kalau dia membantu dia tidak butuh balasan nominal ya. Ketika tidak butuh balasan minimal, kita mendoakan sebanyak-banyaknya
Sampai kita merasa bahwasanya sudah cukup doa kita buat mereka. Nah, ayat ini ada muamalah 3, hati-hati, muamalah bil adl, muamalah bil ihsan, dan yang haram adalah dengan al-baghyu, dengan kezaliman. Dan ini penting bagi penguasa agar mereka menghindari kezaliman. Mereka boleh berbuat bil adl atau yang terbaik dengan bil ihsan. Di antara bentuk al-ihsan, saya lupa, di antara bentuk al-ihsan adalah kita membalas keburukan orang dengan yang kurang daripada keburukannya. Dia mukul kita 10 kali, kita pukul sekali. Ini ihsan. Karena kita balas cuma satu. Dia pukul 10, kita balas 1. Masalahnya sekali pukul dia tewas, itu repot. Tapi intinya kita membalas lebih ringan. Atau kita maafkan tidak membalas sama sekali, itu bentuk ihsan. Untuk ihsan baik. Intinya kita berbuat baik kepada orang lebih daripada yang semestinya, namanya ihsan. Tapi terkait dengan penguasa, maka penguasa hendaknya berbuat adil, ya. Kalau bisa berbuat ihsan. Nah, berbuat adil, hati-hati jangan sampai dia tidak adil. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil aqrabin. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, ya. Sebagai pemberi saksi, sebagai saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, meskipun kepada diri kalian sendiri, awil aqrabin, atau kepada kerabat. Kalau ada masalah terhadap kerabat, kita harus berbuat adil. Jangan sampai kita enggak enak pakai sama kerabat, artinya kita bela kerabat. Atau karena dia kerabat, akhirnya harus kita bela, ya. Harus kita bela, ya. Sebagian orang menafsirkan unsur zaliman, unsur akhaka zaliman atau mazluman, ya. Tolonglah saudaramu berbuat zalim atau dizalimi, ya. Maka ketika Nabi menyampaikan hadis ini, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menyelamatkan orang yang dizalimi jelas. Tapi bagaimana menyelamatkan, menolong orang yang menzalimi? Kalau menyelamatkan orang yang dizalimi jelas kita tolong dia. Terus bagaimana menolong orang yang menzalimi? Yaitu tahan dia, jangan sampai dia berbuat zalim. Kau cegah dia, jangan sampai dia berbuat zalim. Berarti kau telah tolong dia, tidak terjerumus dalam kezaliman. Ini makna yang benar dari hadis. Namun sebagian orang enggak. Tolonglah kerabatmu, zalim mau dizalimi atau menzalimi, tolong. Namanya juga kerabat. Namanya juga kerabat, harus ditolong. Apa fungsi engkau sebagai kerabat? Tolong. Ya. Ini ngeri ini. Sehingga kerabat dibela-bela meskipun jelas berbuat zalim. Nah, ini yang bisa mungkin melakukan ini diantaranya penguasa. Penguasa dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya dia bisa tidak adil dan membela karib kerabatnya. Demikian juga membela dirinya, ya, untuk dalam posisi menang, ya. Demikian juga bahkan Allah memerintahkan untuk adil, bahkan kepada orang-orang musuh kita harus adil, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan sebagai saksi karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adilah. Karena kalian lebih dekat kepada ketakwaan. Bahkan kepada orang musuh kita yang kita enggak sukai, kita pun tetap harus adil. Maka penguasa perlu diingatkan dengan ayat-ayat ini, perintah Allah Subhanahu wa taala. Penguasa ataupun yang wakil dari penguasa seperti qadhi, seperti hakim, seperti pemegang keputusan, ya. Maka hendaknya berbuat adil, ya. Dan berbuat ihsan bagaimana membuat yang terbaik bagi masyarakat. Dia pikir bagaimana bisa yang berbuat terbaik bagi masyarakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan Allah melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar dan perbuatan kezaliman, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah beri nasihat kalian agar kalian sadar, ya, atau mendapat pelajaran. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis. Hadis pertama, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah dan ayahnya Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallam yaqul, bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab atau pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas bawahannya, atas yang dia pimpin. Kemudian Rasulullah mencontohkan wal imamu ra'in,
penguasa adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. War rajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang lelaki adalah pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya dia akan ditanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan wanita penguasa di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang bawahan yang ada di rumahnya, tentang dapur, tentang pembantu mungkin ya, tentang pekerjaan di rumah. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi, dan pembantu atau budak adalah penguasa bagi atau pengatur, penanggung jawab atas harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin atau penanggung jawab, dan setiap kalian akan ditanya tentang pertanggungjawabannya ya, tentang bawahannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita pasti ada bawahan yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sebutkan dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tingkat paling tinggi adalah pemimpin, penguasa. Tingkat paling rendah budak. Budak adalah penanggung jawab atas harta majikannya, karena majikannya meninggalkan harta disuruh urus, maka dia juga akan bertanggung jawab dan akan dimintai, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas harta yang diamanahkan oleh majikannya. Kemudian di tengah-tengahnya bentuk-bentuk pimpinan dari yang besar sampai yang kecil. Maka Rasulullah SAW mulai dari imam, penguasa, kemudian setelah itu seorang di rumahnya, di tengah keluarganya, kemudian seorang wanita di rumah suaminya, sampai pembantu, ya, sampai terakhir adalah pembantu atau budak, ya. Maka setiap kita adalah pemimpin. Coba kita renungkan, kita semua pemimpin. Antum misalnya, antum paling tidak pemimpin istri dan anak-anak. Atau antum dipimpin, saya kurang tahu juga ya. Antum pemimpin dari istri dan apa? Anak-anak. Kemudian antum mungkin pengusaha. Pengusaha berarti punya anak buah. Ternyata antum juga pejabat. Pejabat punya bawahan. Ini bisa menempati beberapa posisi jabatan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan diberdirikan Allah pada hari kiamat kelak dan akan ditanya tentang istri anak. Apa yang sudah kau lakukan terhadap anak istrimu, karena anak istrimu adalah pertanggungjawabanmu. Setiap wanita pasti akan diberdirikan oleh Allah dan akan ditanya oleh Allah. Bagaimana pertanggungjawabanmu terhadap masalah rumah tangga, masalah dapur, masalah pendidikan anak-anak, masalah pembantu yang bekerja di rumah, ya, pasti istri akan ditanya, ya. Jangan merasa selamat, pasti akan ditanya, ya. Pasti akan ditanya. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang selanjutnya, seperti kepala sekolah akan ditanya tentang bawahannya, kemudian camat, RT, camat, lurah, bupati. Semakin tinggi semakin banyak pertanggungjawaban. Semakin tinggi semakin banyak pertanggungjawaban. Semakin besar suatu negara, semakin banyak pertanggungjawaban, ya. Ada negara yang jumlahnya cuma berapa? 30-an juta. Saudi cuma berapa? Saudi cuma 30 juta penduduknya. Itu penduduk aslinya cuma 20-an juta. Sisanya sepertiganya pendatang. Ya. Malaysia juga berapa? Segitu-gitu juga, dikit-dikit. Indonesia Masya Allah 280 juta. Itu yang ada KTP-nya. Yang ada KTP-nya mungkin lebih banyak. Makanya penguasa, pemimpin luar biasa, ya. Akan ditanya oleh bawahannya, ya. Bupati, gubernur, ya. Maka orang yang memegang kekuasaan dia harus siap dimintai pertanggungjawaban. Maka ini menjadi pejabat adalah pekerjaan yang mengerikan antara sukses atau binasa. Kalau dia adil, dia sukses, maka dia menjadi seorang yang sangat mulia, lebih mulia dari banyak orang-orang soleh, lebih mulia dari banyak daripada dai, lebih mulia daripada banyak yang rajin ibadah, karena dia berbuat baik kepada banyak orang. Tapi kalau dia ternyata zalim, maka kezalimannya kepada banyak orang dan dia sangat dalam kondisi sangat berbahaya dan akan binasa pada hari kiamat kelak. Maka hadis ini mengingatkan kepada pemimpin bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban atas segala bawahannya dan dia tidak boleh pura-pura tidak tahu. Enggak tahu ya, kalau enggak tahu jangan ngapain, jangan jadi pemimpin. Tadi makanya Imam Nawawi mengatakan larangan pura-pura tidak tahu. Al-ghaflah anhum. Larangan tidak tahu akan kondisi masyarakat, enggak boleh. Harus dia punya anak buah yang lihat, yang lapor sama dia. Kemudian larangan ghaflah an hawaijihim. Larangan lalai dari keperluan masyarakat. Harus tahu keperluan masyarakat apa, ya. Harus tahu, ya. Tidak, pokoknya harus anak buah yang melaporkan, anak buah yang amanah sehingga laporannya benar. Jangan cuma anak buah yang lapor, "Oke, bos, top, lancar bos, aman terkendali." Ya,
Kalau orang Papua bilang kabualan. Bohong besar ya. Mencari muka saja padahal kondisi lagi parah. Tidak boleh. Jadi ini kalau enggak bisa enggak usah jadi pemimpin. Makanya Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Inni uhibbuka fillah." Ya. La tawalayanna la ta'amaranna 'ala itsnain wala tawalayanna malal yatim. Ya. Inni araka dhaifan, wahai Abu Dzar, aku mencintai engkau karena Allah. Wa inni araka dhaifan, dan aku melihat engkau adalah seorang yang lemah. La ta'amaranna 'ala itsnain. Jangan sekali-sekali kau menjadi pemimpin atas dua orang, jangan. Kau ini enggak cocok. Integritas iya, jujur, takwa, rajin ibadah, tapi jadi pemimpin enggak cocok. Tidak semua orang bisa jadi apa? Pemimpin. Pemimpin punya keahlian tersendiri. Ini Rasulullah bilang sama Abu Dzar, ini sudah jujur, soleh, luar biasa, rajin ibadah, tapi enggak pantas jadi pemimpin. Bahkan ngurus harta anak yatim jangan, karena kalau orang tidak pandai ngurus harta anak yatim malah habis harta tersebut, meskipun jujur. Bagaimana lagi kalau penguasa sudah enggak ahli, penipu luar biasa, lengkap. Sudah enggak ahli, terus apa? Penipu, repot ya. Yang ahli ibadah saja jujur belum berhak jadi pemimpin. Jadi pemimpin masalah bukan masalah ringan, masalah besar. Bagaimana dia jadi pemimpin entah 5 tahun, kemudian dia setelah itu enggak jadi pemimpin, tanggung jawab nanti hari kiamat dia akan diberikan dan ditanya selama 5 tahun apa yang dia kerjakan. Bagaimana bawahannya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana masyarakat di bawah naungannya. Mengerikan. Mengerikan. Ya. Mengerikan. Oleh karenanya yang mampu silahkan, yang enggak mampu mending mundur. Jangan coba-coba ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, wa an Abi Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah, muttafaqun alaih. Tidaklah seorang hamba, abdun, Allah jadikan dia, yaitu Allah jadikan dia penguasa sehingga dia menguasai sebuah rakyat atau suatu komunitas atau masyarakat. Yamutu yauma yamut, dia dalam kondisi ketika dia meninggal dunia, wa huwa ghashun, dalam kondisi ternyata ketika dia meninggal dia berbuat ghish kepada rakyatnya. Illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah haramkan atas dia surga. Muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah ingatkan kewajiban bagi seorang penguasa adalah nasihat, bukan ghish. Apa bedanya nasihat dengan ghish? Nasihat itu adalah seorang berbuat yang terbaik bagi orang di depannya. Ya. Makanya Rasulullah pernah mengambil baiat kepada Jarir bin Abdullah. Kata Rasulullah SAW, ala nasihat li kulli muslim. Kau harus berbuat nasihat kepada setiap muslim. Maksudnya ketika kau bertemu dengan seorang, kau melakukan yang terbaik bagi orang tersebut. Jadi di sini ada makna yang sempit dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia itu kita kasih wejangan. Dalam bahasa Arab itu salah satu maknanya. Dalam bahasa Arab nasihat itu umum. Nasihat itu disebut rajul nasih, seorang yang nasih, maksudnya dia ingin yang terbaik bagi orang yang dia tujukan nasihat kepadanya. Ya. Karena kata nasihat di antara maknanya adalah menghilangkan kotoran dari madu yang kotor untuk dibersihkan. Ada yang mengatakan nasih maknanya kita menjahit yang bolong-bolong dijahit sehingga menjadi tertutup bolongan-bolongan tersebut. Makna nasihat itu engkau berbuat baik, ingin berbuat baik kepada orang di depanmu. Kapan dikatakan seorang ayah nasih kepada anaknya? Jika dia berusaha maksimal bagaimana bisa berbuat baik kepada anaknya. Makanya Rasulullah berkata, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama nasihat, agama intinya adalah nasihat mengenai akhlak. Maka Rasulullah ditanya, liman ya Rasulullah? Nasihat ditujukan kepada siapa? Nasihat ditujukan kepada siapa? Kata Rasulullah SAW, lillahi wa li rasulihi, lillahi wa li kitabi wa li rasulihi, wali ammatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada rakyat kaum muslimin secara umum. Taib, apa maksud yang kita pahami nasihat bagi Allah? Bukan kita menasihati Allah, kurang ajar namanya. Gimana nasihat kita kafir nasihati Allah? Enggak. Maksudnya apa yang kau bisa kau lakukan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membela syariatnya, memperjuangkan agamanya, itu namanya taat kepadanya, menjauhi larangannya, itu namanya kau nasih, kau berbuat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya nasihat kepada Al-Qur'an? Maksudnya kau baca, kau pelajari, kau amalkan, kau berhenti pada larangan-larangan, kau melakukan perintah-perintahnya, tidak kau taruh aja di rak, tidak kau baca, tidak kau pahami. Kalau kau nasih,
Penasihat bagi Al-Quran dalam bahasa Arab maksudnya apa yang kau lakukan terbaik bagi Al-Quran. Kemudian nasih li rasulihi, menjadi penasehat terkait dengan Rasulullah, maksudnya kau jalankan sunnah-sunnahnya, kau bela syariatnya, kau bantah orang yang merusak sunnah-sunnahnya, itu namanya nasihat di hadapan Rasulullah. Dan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin itu berusaha berbuat sebagaimana rakyat yang baik, dan nasihat kepada kaum muslimin secara umum yaitu ingin terbaik bagi mereka. Ini makna nasihat. Jadi dalam bahasa Indonesia makna nasihat terlalu sempit. Nasihat cuma artinya apa? Ujangan. Saya nasihati kau, maksudnya saya kasih ujangan kepada engkau. Padahal nasihat dalam bahasa Arab luas. Yaitu apa yang bisa saya lakukan yang terbaik buat engkau. Apa yang saya lakukan terbaik di hadapan engkau. Makanya Jarir bin Abdullah ketika diambil baiat dari Nabi baiat dia, Nabi menyuruh dia untuk bertauhid dan mendirikan salat, membayar zakat, bukan cuma itu. Nabi bilang wan nushi likulli muslim, dan kau harus bersikap menasehati bagi setiap muslim, dan ini adalah baiat yang berat bagi Jarir bin Abdullah. Sehingga setiap dia bermuamalah dia harus melakukan muamalah yang terbaik. Kata para ulama kenapa? Karena Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia dari Yaman. Setelah itu dia akan pulang ke kabilah Bujailah dan dia akan berdakwah, sehingga Rasulullah menyuruh dia untuk mengambil baiat tersebut karena dia akan jadi dai. Kalau jadi dai dia harus memiliki sifat itu, bagaimana ingin terbaik bagi kaumnya. Sehingga Rasulullah SAW mengambil baiat tersebut yang Rasulullah tidak berikan kepada yang lainnya. Akhirnya Jarir bin Abdullah luar biasa. Kalau dia mau jual barang, ada orang beli barang sama dia, atau sebaliknya dia pengen jual barang, dia jual, orang beli, dia bilang, ya akhi, sebenarnya saya lebih senang uangmu daripada barang saya. Kau pengen beli benar enggak? Saya lebih senang uangmu daripada barang saya. Yang saya jual sama kamu itu, saya lebih senang uangmu, makanya saya jual. Pikir lagi lah kau mau beli. Belilah. Pernah dia beli kuda. Dia beli kuda, budaknya dia suruh beli kuda. Kuda tersebut dia bayar kalau enggak salah mungkin 300 dirham. Setelah dia pakai, dia bilang ini enggak pantas 300 dirham karena dia harus bersikap yang terbaik bagi penjual. Maka dia panggil, ini enggak pantas. Saya kasih ini kuda enggak pantas 300 dirham. Dia tambah jadi 500 dirham. Setelah dia naik lagi, ini enggak pantas lagi 500, dia tambah lagi 800 dirham. Mana ada pembeli seperti gitu? Sehingga dari 300 dirham jadi 800 dirham. Kenapa? Karena dia sudah ngambil janji sama Nabi. Bahwasanya saya kalau bersikap sama orang harus yang terbaik. Sehingga siapapun dia temui, istrinya, anaknya, tetangganya, dia harus sikap apa yang bisa dilakukan terbaik bagi orang ini. Nah di sini ada peringatan dari Imam Nawawi dan dari Nabi SAW. Bahwasanya penguasa kepada rakyat harus nasih, tidak boleh gish. Gish itu lawan daripada nasih. Dia curangi, dia bohongin, dia menguruk keuntungan sebanyak-banyak dari rakyat, bohongin rakyat supaya dia dapat keuntungan banyak, bikin peraturan yang merugikan rakyat agar dia dapat pemasukan yang banyak, dia deal-dealan sama para pengusaha, kemudian dirubah undang-undang agar dia dapat duit, namanya ghash. Dia yang pikir bukan rakyat terbaik bagi rakyat, tapi terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Atau partainya, bukan rakyat, tapi yang dia pikir apa? Partainya. Dia bilang kami berjuang untuk rakyat, omong kosong, ternyata untuk apa? Partai, bukan untuk rakyat. Maka ini curang, ini ngeri. Makanya jadi pejabat tuh nggak gampang ya, nggak gampang. Kalau dia jadi pejabat silakan. Kalau dia adil dia akan meraih surga yang sangat tinggi. Tapi kalau dia nggak adil dia akan binasa. Maka di sini Rasulullah berkata, "Ma min abdin," tidak seorang hamba pun. Di sini Rasulullah menggunakan kata hamba. Hamba agar seorang pejabat tidak lupa bahwasanya dia adalah seorang hamba. Cuma Allah kasih dia kekuasaan. Dia dahulu hamba seperti yang lainnya. Dan hamba-hamba lain masih banyak lebih pintar daripada dia, lebih cerdas daripada dia. Cuma dia dapat kesempatan. Ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah yang memegang kekuasaan. Allah berikan kekuasaan kepada yang siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau adalah seorang manusia seperti yang lainnya, hamba. Kau dan rakyatmu sama-sama hamba. Maka sini Rasulullah SAW menggunakan lafal tidak seorang hamba pun. Supaya dia tidak lupa diri ketika jadi penguasa. Bahwasanya dia hanyalah dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Allah menjadikan dia penguasa sebuah rakyat atau komunitas rakyat, masyarakat. Dia pemimpin masyarakat. Kemudian ketika dia meninggal, yauma yamutu yauma yamut. Yamut ini Rasulullah mengatakan yamutu itu dalam kondisi dia sedang meninggal dunia
ternyata dalam kondisi dia sedang meninggal dunia tersebut, wa huwa ghashun li ra'iyati, ternyata dia adalah curang. Ya, curang tadi tidak nasih. Tadi saya sudah jelaskan makna nasih. Lawannya adalah apa? Ghash. Lawannya adalah ghash. Seperti ketika ada Rasulullah jalan di pasar, ada orang jual makanan, Rasulullah masukkan jarinya dalam makanan tersebut, ternyata ada basah. Rasulullah, apa ini? Kata dia, asabathu sama. Ada balal, ada basah. Kena hujan ya Rasulullah. Kenapa kau tidak lihatkan kepada pembeli? Kenapa kau sembunyikan di dalam? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan. Ini contoh ghish, ada nipu, ya, tidak melakukan yang terbaik, ya, tetapi melakukan namanya ghish, penipuan. Maka siapa yang tidak nasih kepada rakyat, maka Allah akan haramkan bagi dia surga. Ngeri. Berarti dia masuk apa? Neraka. Gimana kalau rakyat yang dia kuasai ternyata jutaan? Bagaimana kalau ratusan juta? Waliyadzubillah. Ya. Rasulullah bicara dulu mungkin kecil-kecilan, 1.000, 10.000. Zaman dulu rakyat sedikit, nggak banyak. Kaum muslimin cuma berapa ribu atau berapa puluh ribu. Sekarang masyarakat bukan ribuan lagi, jutaan. Bukan jutaan lagi, puluhan juta, bukan ratusan juta. Ya. Kemudian seorang akhirnya melakukan politik atau keputusan yang hanya menyenangkan diri dan keluarganya, dan dia ghash, tidak melakukan terbaik bagi rakyatnya, maka Allah akan haramkan bagi dia surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falam yahutha binushihi lam yajid raihatal jannah. Jika dia jadi pemimpin ternyata dia tidak meliputi kaumnya dengan nasihat, itu lawan dari ghish, maknanya sama. Tadi kata riwayat pertama dia ghish, dia curang. Yang kedua dia tidak menasihati. Nasihat tadi yang sudah jelaskan maknanya. Dia tidak berbuat yang terbaik bagi apa? Rakyatnya. Lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak akan cium bau surga. Padahal kita tahu bahwa surga tercium dari jarak yang jauh. Orang sebelum masuk surga dari jarak jauh sudah tercium masirati kada wa kada. Perjalanan entah berapa puluh tahun sudah kecium bau surga. Ibarat kalau kita pergi ke Masjid Nabawi musim panas. Kita baru jarak 30 meter belum masuk masjid sudah kerasa AC-nya enggak? Nah, itu kira-kira gitu lah. Maksudnya kalau orang masuk mau menuju surga, belum sampai surga sudah kecium apa? Aroma. Ini jangankan masuk surga, cium aroma aja enggak bisa. Menunjukkan dia parah. Sampai ada yang mengatakan ancaman Nabi tidak mencium bau surga lebih parah daripada ancaman tidak masuk apa? Surga. Kalau tidak masuk surga mungkin dia masih cium bau surga. Tapi tidak bisa masuk. Ini jangankan masuk, cium bau surga aja tidak bisa. Ini ancaman mengerikan. Kenapa? Kan dosa yang dia lakukan berbahaya. Dia ghish, melakukan kecurangan kepada rakyat yang dia zalimi bukan satu orang, dua orang, dia zalimi ribuan orang, dia zalimi jutaan orang. Ngeri ya, seorang buat undang-undang, ini tahu ini buruk bagi rakyat, tapi dia bikin saja demi keuntungan kocek pribadi, binasa nih hari kiamat. Kalau dia tidak bertobat bahaya. Kalau dia tidak bertobat bahaya. Maka para penguasa yang memegang undang-undang, memegang keputusan, waspada ya. Berusaha menjadi pemimpin yang adil. Nanti akan datang pembahasan selain ini tentang keutamaan pemimpin yang adil. Ini sekarang peringatan tentang pemimpin yang buat ghash karena dia tidak akan mencium aroma surga. Tidak mencium aroma surga. Ngeri. Ya. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat yang lain, ma min amirin yali umural muslimin. Tidak ada seorang amir pun yang mengatur urusan kaum muslimin, thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidak seorang amir pun, penguasa pun yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak yajhad. La yajhadu, tidak bersungguh-sungguh. Ini isyarat bahwasanya pemimpin tidak boleh santai-santai. Rasulullah larang kalau jadi pemimpin cuma santai-santai duduk manis. Dia harus berusaha. Karena Rasulullah mengatakan la yajhadu, ternyata dia tidak sungguh-sungguh. Yajhad itu berusaha dengan semaksimal mungkin. Kerja keras. Yajhad dalam bahasa Arab artinya apa? Kerja keras. Kemudian dia tidak kerja keras ngurusi kaum muslimin, santai-santai aja duduk manis ya. Wa yansahu lahum, dan tidak berbuat nasihat kepada mereka. Ada amir yang seperti ini, penguasa yang seperti ini tidak kerja keras mengurusi kaum muslimin, tidak berusaha yang terbaik bagi kaum muslimin, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Maka dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya ya. Dan ini ancaman bahwasanya namanya orang dizalimi oleh penguasa, mereka mungkin dirahmati oleh Allah dan mereka sangat mungkin masuk
surga. Yang menzalimi yaitu penguasanya tidak masuk surga. Inilah kondisi yang mengenaskan pada hari kiamat kelak ketika ternyata rakyatnya yang miskin, yang susah, yang dahulu menunggu-nunggu dia di depan pintu, yang mengharapkan tanda tangan, yang mengharapkan keputusannya, yang mengejar dia, ternyata mereka masuk surga sementara dia tidak. Sementara dia tidak masuk surga. Maka benar kata Nabi kepada seorang sahabat, fa innahu yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. La tas'alil imar, akan datang pembahasan, jangan kau minta-minta kekuasaan. Kalau kau bisa menjalankan sangat baik, tapi kalau kau tidak bisa, maka kekuasaan itu hanyalah penyesalan pada hari kiamat dan kehinaan. Maka seorang waspada, jangan sampai ketika jadi penguasa kemudian dia berleha-leha, tidak menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kawan yang berhasil jadi penguasa, semua orang selamat. Ada satu yang bilang musibah katanya. Musibah. Musibah kamu jadi penguasa. Ya benar, semua bilang selamat. Ada yang bilang apa? Musibah. Kau bisa enggak menjalani musibah tersebut? Ini ujian. Selamat cuma sebentar, 5 tahun, 10 tahun, habis itu selesai pemimpinan, kemudian nunggu hisab. Enggak jelas hari kiamat ya. Ngeri ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadza. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini. Itu di rumah di depan Aisyah. Rasulullah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, urusan apapun, lantas dia memberatkan umatku. Fashkuk alaihi, maka beratkanlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Siapa yang mengurusi apapun urusan umatku, kemudian dia lembut kepada mereka, kepada umatku, maka lembutlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Siapa yang merepotkan umat ini, maka dia akan direpotkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang lemah lembut melayani umat ini dengan baik, maka dia akan diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ya ingat ketika dia menjadi pejabat ya, meskipun bukan pejabat tinggi, artinya dia bermuamalah dengan urusan kaum muslimin. Sini kata Rasulullah SAW, man waliya min amri ummati syai'an, siapa yang mengurusi urusan umatku apapun. Jadi tidak harus lurah, tidak harus jadi camat, tidak harus bupati, dia ngurus, mungkin di loket ngurusin urusan kaum muslimin. Urusan apapun kata Nabi SAW. Urusan apa misalnya? Urusan SIM misalnya. Urusan kaum muslimin. Urusan sertifikat. Enggak mesti dia di penguasa. Dia ngurusi, dia pegang loket, dia ngurusi keurusan kaum muslimin. Ternyata dia bikin susah. Ya Allah susahkan dia kata Nabi SAW. Apalagi sempat tersebar kalau bisa susah ngapain digampangkan kata. Allahu Akbar. Zaman-zaman dulu saya pernah mengalami itu susah ya. Ke bandara ada urusan, saya tidak bisa apa-apa. Dia bilang ini belum diokekan. Saya bilang sudah okekan aja Pak, kan bisa tinggal. Enggak bisa. Harus bayar, zaman dulu kita enggak kenal siapapun. Harus bayar 1 juta. Hanya untuk ngokekan tiket aja harus bayar berapa? 1 juta. Subhanallah. Dia cari alasan ini belum oke, belum. Sudah. Tapi ya namanya kita mahasiswa bahlul dikit enggak ngerti ya udah. Udah bayar langsung oke. Subhanallah. Kita dia mahasiswa duit enggak ada. Begitu, kalau bisa susah ngapain digampangkan. Mungkin sekarang kalau zaman sekarang saya YouTubein, gimana Pak? Enggak bisa Pak? Oh bisa, di YouTubein. Zaman dulu enggak ada YouTubean, ya udah pasrah. Susah. Saya pernah ngurus paspor, Hajan kan? Saya ngurus paspor, suruh sogok, tahun 2001 saya suruh sogok. Saya bilang enggak lah, sogok haram, mau jadi ustadz kok sogok. Saya ngurus sendiri. Saya sogok 300 ribu padahal. Kamu sogok 300 ribu tinggal terima beres di rumah. Saya bilang enggak, saya urus sendiri. Saya urus sendiri semua. Saya tidak mau nyogok. Terakhir saya mau ambil enggak dikasih. Dek itu omong kasih duit. Akhirnya 500 ribu. Mending saya sogok dari awal. Rugi 200. Saya enggak bisa buat apa-apa. Nah ini ingat hadis ini kurang ajar orang ini.
Kalau nyogok yang orang kaya, nah, orang kita nggak punya duit, mau belajar nggak ada duit. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.